Itu Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'i, Imam Muslim mazhabnya Syafi'i. Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak berani berfatwa karena Imam Abu Hanifah mengatakan nanti orang boleh berfatwa kalau hafal 500.000 hadis Nabi minimal, hafal Quran dan hafal hadis 500.000. Sedangkan hadis di kitabnya Imam Bukhari cuma 7.000-an dan kitabnya Imam Muslim cuma 9.000-an. Kalau digabung dua kitab ini, Bukhari dan Muslim, berarti hanya 1.600 hadisnya. Kan begitu, 106.000 hadis. Nah yang boleh berfatwa 500.000. Makanya Imam Syafi'i, Imam Bukhari dengan Imam Muslim tidak berani berfatwa. Makanya dia bermazhab Syafi'i. Ini yang harus kita paham. Makanya mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak usah pakai mazhab. Imam Muslim saja yang nyata-nyata meriwayatkan hadis kembali ke Syafi'i. Kenapa kita dilarang? Itu jadi masalah, Pak. Ini yang kadang orang membingungkan. Ini karena tidak tahu sejarah perjalanannya agama ini. Jadi mengatakan mana yang terbaik, Imam Bukhari, Imam Muslim daripada Imam Syafi'i. Tentu yang terbaik Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i duluan, Bukhari belakangan. Kan begitu. Dari masa Nabi, sahabat, tabi'in. Imam Syafi'i itu sudah melihat amalan para anak-anak orang yang ada di Madinah dan yang ada di Irak, dan itu tempatnya Nabi mengembangkan agama. Sehingga amalia sholat itu di situ. Makanya Imam Muslim kadang ada hadisnya dia tidak pakai dalam sholat, dalam tata cara gerakan sholat dia tidak pakai karena dia bermazhab Syafi'i. Kenapa? Dia mengatakan saya lebih memilih pakai pendapat ulama Imam Syafi'i daripada saya pakai hadis ini. Karena Imam Syafi'i hafal jutaan hadis. Itu kuncinya. Makanya di sini kadang kita kalau pakai sudah hafal hadis hanya 50, itu pun pakai laptop, langsung menyalahkan. Nah, ini jadi masalah, Pak. Makanya kita harus istilahnya terbuka mempelajari agama. Jadi jangan hanya satu guru. Jadi di sini